Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang bertemakan motivasi, yang beranggotakan Anissa Putriwati dan Fadilatul Ayuningrum akan mempresentasikan hasil makalah yang kami buat. Motivasi berasal dari kata motif, yaitu motif yang berarti dorongan. Dengan demikian, motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Dalam kutipan Wilson, bangun dalam buku yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, Mathis dan Jackson 2006 mengatakan bahwa motivasi merupakan hasrat di dalam seseorang menyebabkan orang tersebut melakukan suatu tindakan. Seseorang melakukan tindakan untuk suatu hal dalam mencapai tujuan. Oleh sebab itu, motivasi merupakan penggerak yang menggerakkan pada tujuan dan itu jarang muncul dengan sia-sia. Sedangkan Komang Ardana dalam buku yang berjudul Perilaku Keorganisasian mengutip pendapat dan Robbins dan Colt bahwa motivasi adalah keadilan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individu tertentu. Dalam buku yang berjudul Pengantar Manajemen, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saifullah mengutip pendapat dari French dan Raven. Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan motivasi adalah sebagai suatu tindakan untuk mempengaruhi orang lain agar berperilaku secara teratur dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Model-model dalam motivasi. Yang pertama adalah model tradisional. Dalam model ini yang menjadi titik berat adalah pengawasan atau controlling dan pengarahan yaitu directing. Dengan demikian, karyawan akan termotivasi untuk produksi secara maksimal karena mengingat jumlah upah yang banyak. Yang kedua adalah model hubungan manusiawi. Model hubungan manusia atau human relation model atau model hubungan manusiawi yaitu para manajer dianjurkan untuk bisa memotivasi para karyawan dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan dengan membuat mereka nyaman, sehingga dapat meningkatkan kualitas kerjanya, salah satunya dengan cara memberi karyawan lebih banyak waktu kebebasan untuk mengambil keputusan dalam menjalankan pekerjaannya. Yang ketiga ada pendekatan sumber daya manusia. Model sumber daya manusia memberikan motivasi yang sangat beraneka ragam, bukan hanya motivasi karena uang ataupun keinginan karena kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan mempunyai arti dalam bekerja. Teori motivasi. Teori hierarki kebutuhan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Abraham Maslow. Teori ini menjelaskan bahwa setiap manusia mempunyai kebutuhan need yang munculnya sangat bergantung pada berkepentingan yang berupa kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosialisasi, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan. Teori dua faktor. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Frederick Herzberg. Dalam teori ini dikemukakan bahwa menurut teori dua faktor, itu faktor teori, faktor-faktor higienis mempengaruhi motivasi dan kepuasan hanya jika faktor itu tidak dapat atau gagal memenuhi harapan karyawannya. Teori motivasi MC Cleland. David memberikan kontribusi bagi pemahaman motivasi dengan mengidentifikasi 3 macam kebutuhan yang merupakan prestasi berkuasa dan berafiliasi. Teori pengharapan atau expectancy theory menurut Viktor Fromm, teori nilai pengharapan Fromm menjelaskan individu diperkirakan akan menjadi pelaksana dengan prestasi tinggi bila ada kemungkinan usaha akan lebih berkembang, sehingga ada tindakan yang berupa pemberian imbalan atas prestasi tersebut. Pembentukan perilaku atau operant conditioning. Teori ini dikemukakan oleh B.F. Skinner yang didasarkan pada hukum pengaruh law of effect, bahwa perilaku yang diikuti dengan konsekuensi-konsekuensi pemuasan cenderung diulang, sedang perilaku yang diikuti konsekuensi hukuman cenderung tidak diulang.
Dengan demikian, manajer harus pandai-pandai mengelola karyawan dengan hukuman yang jelas demi memotivasi karyawan. Selanjutnya ada teori Pattern-Aware, yaitu merupakan teori pengharapan dari motivasi dengan versi orientasi masa mendatang dan menekankan antisipasi tanggapan atau hasil. Model pengharapan menyajikan sejumlah implikasi bagi manajer tentang bagaimana seharusnya memotivasi bawahan dan implikasi. Selanjutnya ada teori keadilan, yaitu faktor kunci bagi manajer akan dianggap adil dalam memotivasi, yaitu mengetahui apakah ketidakadilan dirasakan bukan apakah ketidakadilan secara nyata ada. Dengan demikian, jika perusahaan berlaku tidak adil, maka tidak akan muncul motivasi dari karyawannya. Kesimpulan, motivasi adalah suatu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong untuk melakukan suatu kegiatan guna mencapai keinginan atau tujuan. Motivasi adalah suatu tindakan untuk mempengaruhi orang lain agar berperilaku secara teratur dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Motivasi juga adalah filsafat atau pandangan hidup yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan keinginan karyawan. Sekian presentasi pada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.